Baik. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gina Ramadhani, Fakultas Syariah, Prodi Hukum Keluarga, Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda. Baik, pada hari ini, pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi yang telah diberikan oleh dosen pengampu saya, yaitu Ustadz Ahmad Sofian MH, selaku eh, dosen pengampu pada mata kuliah Fikih Munakahat, dan di mana saya telah diberikan materi yaitu eh, tentang harta, tentang talak. Baik, di sini saya akan menjelaskan syarat talak dan bagaimana kondisi seseorang dalam mengucapkan talak. Baik, yang pertama dalam syarat talak itu ada 4. Pertama itu sah suami istri. Jadi ketika seorang suami ingin menolak istrinya atau menceraikan istrinya, maka dia harus sah menjadi suami dan istri. Yang kedua yaitu balik. Jadi seorang suami itu harus balik atau orang yang dewasa, bukan anak-anak lagi. Tapi adapun mazhab Maliki yang berpendapat bahwasannya ketika dia menikah dan dia yang menyetujui istrinya, maka orang anak itu maka diperbolehkan untuk menolak istrinya. Ya, dia ketika orang itu yang mempersetujui istrinya. Yang ketiga yaitu berakal. Jadi orang yang menolak ini harus sehat akalnya, tidak gila, tidak depresi, dia harus sehat secara akal dan dia tahu apa yang dia ucapkan. Dan yang keempat itu adalah menjatuhkan talak atas kehendaknya atau niat. Jadi ketika seorang suami ingin menjatuhkan talak kepada istrinya, dia harus berdasarkan niat dalam hati dan atas kehendaknya sendiri atau tanpa ada paksaan dari orang lain. Atas kemauannya sendiri. Dan memang dia berniat ingin bercerai dari istrinya tersebut. Jadi itu tadi syarat-syarat talak. Baik, selanjutnya yaitu kondisi yang uh, kondisi seorang suami yang mengucap talak. Dalam hal ini berbagai macam kondisi ketika suami mengucapkan talak, yaitu talak yang belum balik. Uh, Talak yang belum balik ini yaitu tidak sah satu talak ketika diucapkan oleh anak-anak, dan karena uh, ada hadis yang mengatakan bahwasanya hadis yang diisyaratkan kebaikan dan akal yaitu ulun tolakin jaizun illa tolakus sobiyin wal majnun, yaitu tiap talak boleh kecuali talak anak kecil dan talak orang gila. Itu hadis yang menjelaskan bahwasanya yang belum balik tidak bisa mengucapkan talak seperti itu. Yang selanjutnya adalah talak orang gila atau depresi. Nah, talak orang gila ini tidak sah dalam pentalakannya karena dia tengah tidak sadar dan orang karena dia itu tidak sadar dalam apa yang dia ucapkan. Jadi ketika seseorang ingin menolak, dia harus, itu tadi syaratnya, yaitu akalnya harus sehat. Nah, ketika akalnya tidak sehat, maka itu sama sekali disebut dengan orang gila atau depresi seperti itu. Jadi jangan sangat jadi isyaratnya itu ya memang tidak boleh gila. Apabila dia gila, maka tidak sah talaknya seperti itu.
Tapi ketika dia eh, sadar dari kegilaannya dan dia mengucapkan talak itu, maka talak tersebut menjadi sah. Baik, selanjutnya itu talak yang dilakukan saat sedang marah. Apabila seorang suami ini dia mentalak istrinya dalam saat keadaan yang sedang marah-marahnya sekali, dengan marahnya itu yang tidak bisa dibendung lagi, dan sampai dia tidak sadar diri, maka talak itu tidak sah. Seperti itu. Talaknya tidak sah, dan eh, apa ya, talaknya ini kayak orang yang sampai akhirnya dilakukan yang dalam keadaan yang itu dalam keadaan dibebankan dalam kekafiran, pembunuhan dan mengambil pembunuhan, sehingga dia marahnya itu yang tidak bisa dibendungi lagi. Jadi dan dia tidak ada niat terbesit pun untuk melakukan talak kepada istrinya. Cuma karena dia dibebankan dengan itu yang seperti kekafiran, pembunuhan, eh, dan yang sangat membuat dia marah itu, maka talak tersebut ya. Tapi ketika dia marahnya, dia marah, tetapi dia ada rasa niat di dalam hatinya, maka talak tersebut menjadi sah. Baik, selanjutnya yaitu talak yang dilakukan oleh suami, yang dilakukan bukan suami sendiri. Nah, jadi talak tidak boleh diwakilkan atau tidak boleh eh, dilapaskan yang bukan dari suaminya sendiri. Ada hadis yang mengatakan la talaqat qabla qabla nikahi wala in qabla ilm. Itu tidak ada talak sebelum menikah dan tidak ada kemerdekaan sebelum memiliki. Jadi ketika seorang mungkin suaminya menyuruh lelaki lain kayak mungkin temannya, tolong dong wakilin aku untuk menalakin istriku, maka itu tidak sah, tidak bisa dilakukan karena temannya ini belum menjadi istri tersebut, tidak ada hubungan sama sekali seperti itu. Jadi yang harus menalak istrinya itu yaitu harus suaminya sendiri, tidak boleh diwakilkan oleh orang lain seperti itu. Selanjutnya yaitu talak yang dilakukan oleh orang mabuk. Nah, dalam hal ini ketika eh, dia dalam keadaan mabuk yang sengaja dia minum minuman keras itu, eh, dia sengaja minum itu untuk eh, apa ya, supaya dia bisa melepaskan talak itu dengan secara niat atau tanpa ada niatan, tapi dia memang kebiasaannya minuman yang haram, dan dia melepaskan karena kan orang yang dalam keadaan mabuk itu tidak sadar dengan ucapannya, maka dia memang sengaja, memang sudah keseringan mabuk-mabuk, terus pada suatu hari dia melepaskan talak kepada istrinya, maka talaknya dianggap sah karena dia sudah kebiasaan memang, itu menjadi konsekuensi dari dari perbuatan suaminya tersebut. Tapi ketika misalnya suaminya ini tanpa sengaja diberi minum, dia tidak tahu bahwa minuman yang dia minum itu adalah yang dapat memabukkan. Dan ketika dia mabuk terus dia tanpa sadar dia melepaskan talak, maka talak tersebut tidak sah karena dia tidak ada unsur niat dalam mabuknya karena dia tidak tahu bahwa minuman yang dia minum itu mengandung yang dapat memabukkan seseorang. Nah, ketika dia tidak tahu apa yang dia minum dan dia ingin
apa pas dia mengatakan talak kepada istrinya, maka ya tidak sah talaknya, kecuali dia memang sudah kebiasaan dari suaminya itu minum mabuk, minum minuman yang dapat memabukkan, dan dia melakukan talak, maka talak tersebut jadi sah. Nah, memang ada unsur kesengajaan atau menjadi uh, konsekuensi dari perbuatan suami itu. Yang selanjutnya itu talak orang muslim. Talak orang muslim, terus ada talak orang yang murtad. Talak orang yang murtad ini, uh, semisal suaminya uh, suaminya ini uh, ketika dia menawarkan, dia setalak nih, terus dia murtad keluar dari Indonesia, terus enggak, belum, dia menolak ketika agama Islam, terus dia murtad dalam masa hidup ini, dia masuk lagi uh, Islam, maka uh, mur, apa talaknya tadi itu berlanjut, sah, talaknya itu sah. Nah, tetapi ketika dia tidak masuk Islam sampai masa idahnya berakhir, talaknya tidak sah. Dia termasuk fasa. Dia termasuk uh, perbuatan yang fasik, dan dikarenakan adanya perbedaan agama. Terus talak orang bodoh. Talak orang bodoh ini itu harus, karena dia bodoh, maksudnya tidak mengerti, dia tidak paham, kan? Maka dia harus uh, meminta, bergantung, orang yang bodoh ini, talak orang yang bodoh ini bergantung pada izin wali, karena ini adalah sebuah tindakan yang sangat merugikan. Ya, dia menolak istrinya, terus karena harus ada uh, pembagian harta itu, ketika ya, maka harus ada izin dari wali. Makanya orang yang bodoh ini akan dirugikan oleh ini. Terus talak orang yang dipaksa. Nah, talak orang yang dipaksa ini, uh, dia tidak jatuh karena dia tidak bermaksud untuk menjatuhkan talak. Tapi ada yang uh, berpendapat dalam hadis yang mengatakan bahwa talak ini akan terlaksana tiga perkara yang keseriusannya adalah serius, yaitu tendagurau adalah keseriusan, yaitu pernikahan, talak, dan wujud. Nah, jadi ada mazhab Hanafi yang berpendapat juga bahwa talak orang yang dipaksa ini terlaksana karena dia bermaksud untuk menjatuhkan talak, meskipun dia itu tidak bermaksud atau tidak rela dalam penjatuhan talak yang dia sebutkan seperti itu. Jadi menurut syarat yang tadi itu, itu memang harus atas kehendak itu, bukan kehendak orang lain seperti itu. Baik, dari kondisi seorang dalam pengucapan talak. Baik. Selanjutnya yaitu kondisi yang mengucapkan talak juga, itu talak yang dilakukan yaitu ketika sedang bercanda. Jadi talak itu tidak boleh buat main-main, karena itu dapat mempermainkan agama ya. Karena kata-kata talak itu sebenarnya suami itu harus sering dijaga lisannya sebenarnya. Tidak boleh sembarang asal menyebut kalau kamu, ceraikan kamu.
Dan orang yang bercanda ini eh, itu terlaksana eh, apa candaannya itu karena mereka itu melewaskan talak secara sengaja dan penuh kerelaan gitu. Dia bercandanya memang kelewatan, makanya bercanda suami itu jangan sampai ada yang bercanda yang kelewatan, yang sampai nama kata-kata talak ini dibawa dalam bercandanya suami istri. Terus ada talak orang yang salah berucap atau orang yang misalnya lebih mendahului hatinya. Maksudnya itu adalah dalam hukum yang menurut mazhab Syafi'i itu adalah tidak terjadi ucapan talaknya akibat tidak ada niat untuk mentalak. Mungkin dia kayak salah berucap atau orang yang misalnya lebih eh, ya bisa sampai juga kayak bercanda kayaknya ya. Jadi memang harus apa ya? Memang harus saling menjaga ya, misalnya jangan sembarangan dalam eh, penyebutan kata talak seperti itu. Baik, selanjutnya itu adalah objek talak atau orang yang mendapatkan ucapan talak. Nah, ucapan talak adalah istri. Jika dia berada pada kondisi perkawinan yang sah dan benar-benar terjadi, meskipun sebelum terjadinya persetubuhan. Dalam hal ini, misalnya, suami istri mungkin satu hari baru cerai, malamnya langsung diceraikan. Belum terjadi persetubuhan, maka talak tersebut itu sah. Namun hal ini, maka istri itu tidak perlu mengalami rasa idah karena dia benar-benar tidak mengalami ketuduhan karena mungkin dulu satu hari itu kenaikan mengalaminya ah itu tidak perlu menjalani rasa itu seperti itu. Jadi kalau sudah kawin sudah sah ya habis akad nikah langsung ditolaknya itu sah dan sah perceraiannya. Hmm, tidak terjadi masa idah apabila mereka suami istri ini tidak mengalami persetubuhan. Yang selanjutnya adalah masa idah pada talak raj'i, yaitu talak satu atau dan dua. Karena talak raj'i ini adalah membuat ikatan perkawinan hilang kecuali setelah masa idah tersebut. Maksudnya adalah ketika suami ini mentalak istrinya dengan talak raj'i dan dia ingin kembali dengan istrinya sebelum masa idahnya berakhir, maka itu masih boleh kembali lagi gitu sebelum masa idahnya selesai. Ingin berdamai lagi di saat masa idah. Talak satu dan talak dua masih bisa kembali ikatan perkawinannya. Nah, berbeda dengan talak yang tadi itu dalam masa idah pada talak bain itu bainunah yaitu talak ketiga. Ketika dia sudah melakukan talak dalam talak bain makubro ini atau talak ketiga ini, maka dia tidak bisa kembali lagi ke istrinya walaupun dalam masa idah. Dia sudah tidak boleh dari dengan istrinya kecuali istrinya sudah menikah. Ketika talak ini, tetap istri itu menjalani masa idah, tetap menjalani masa idah. Ketika masalah idahnya telah selesai dan istrinya ingin menikah, itu harus menikah dengan orang lain dan dia harus dipersetujui dengan suaminya tersebut. Ketika dia telah cerai dengan suami ini dengan atas kerelaannya yang karena ada permasalahan lagi dan dia ketemu lagi nih misalnya sama mantan suaminya, nah, itu sudah boleh dinikahin karena si istri sudah pernah menikah dan sudah pernah melakukan hubungan berhubungan badan dengan suaminya yang kedua. Ya, cerai maka boleh lagi kembali ke suami yang pertama seperti itu. Jadi pada taraf ketiga ini tidak bisa ada wujud suami dan istri. Itu tidak bisa kecuali kalau terjadi itu masih bisa
rujuk. Terus ini ada selanjutnya itu adalah penyandaran talak kepada sebagian anggota tubuh perempuan atau bagian talak. Nah, dalam hal ini eh, ada berbagai macam menurut mazhab ya. Dalam hal ini yaitu maksudnya adalah para fuqaha itu bersepakat bahwa bagian talak adalah talak. Mereka ini berselisih pendapat mengenai penyandaran talak kepada sebagian anggota tubuh istri atau perempuan. Itu menurut jumhur mazhab Hanafi tidak terjadi pada uh, ada sesuatu yang tidak mengungkapkan anggota tubuh istri secara general. Nah, di tangan, jari, anus, lainnya itu. Nah, sedangkan menurut Maliki Syafi'i itu apabila dia telah mengucap talak, misalnya aku menalak sebagian tubuh ini, maka itu terjadilah talak seperti itu. Sebenarnya talak itu tidak terbagi. Oh, Syafi'i, Maliki, menurut Zufar, itu tidak, sebenarnya talak itu tidak terbagi gitu kan. Ya, iya. Terus ada saya itu penyandaran talak kepada diri suami. Nah, maksudnya penyandaran talak pada diri suami ini, eh, barang siapa, eh, misalnya, oh, dia bilang ini, aku tertalak darimu, maka tidak berakibat apa-apa. Misalnya si istrinya nih berkata, aku tertalak dan tertalak darimu, maka karena istri yang ngomong itu gak 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 sah karena yang meminta talak itu si suami, walaupun si istri sudah berkali-kali ngomong ke suami, aku tertalak dari aku ceraikan kamu gini-gini, si istri yang ngomong itu tidak tertalak. Tapi ketika suami yang menalar dan dia bilang, eh, aku darimu tertalak bain atau aku haram bagimu, maka itu adalah jatuh talak. Ya, suami bilang begitu. Saya para suami ini memang harus menjaga lisannya untuk eh, supaya tidak usah deh, gak usah lah bercanda yang sampai sebegitunya gitu kan. Banyak candaan yang lain yang bisa kita candain bersama suami dan istri. Bilang aku sering darimu, aku akan bagimu, aku apa ini itu tidak jadi apa-apa. Ini suami yang berkata jangan terlalu bertanya yang mengarah ke perceraian. Dan istri juga sebenarnya jangan tahu tentang orang bayu aku jangan terlalu jangan pancing suaminya seperti itu karena itu bisa membuat si para laki-laki ini kayak tertantang gitu dengan ucapan si istrinya itu. Gitu. Baik selanjutnya itu kekuasaan pada objek tanah yaitu ini adalah menggantungkan alat kepada pemilikan atau kepada mazhab Syafi'i ketika seorang laki-laki dan seorang perempuan ini